Jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Di video kali ini kita akan cleaning laptop untuk merek Dell 14 3000 seri Inspiron ya. Kita siapkan alatnya. Yang kita gunakan yaitu penyemprot debu dari kamera di sini, atau kita bisa gunakan juga untuk sikat. Jadi ini kita bersihkan dulu tombol-tombol dari keyboardnya sebelum kita masuk ke dalam ataupun kita bongkar dari mainboardnya. Selanjutnya kita bongkar untuk casing laptopnya ya. Murnya kita lepasi semua dengan obeng plus di sini. Jadi kita awal buka untuk bagian casing belakang, yaitu untuk melepas memori dan hard disk di sini. Jadi di sini kita simpan untuk murnya. Ini ada dua mur di sini. Kemudian kita bisa cungkit ataupun kita bisa menggunakan alat untuk penyungkitnya. Karena ini sudah pernah dibongkar sehingga lebih mudah untuk melepas dari cover hard disk ini. Jadi selanjutnya ini letak sebelah kanan. Ini hard disk dan memorinya. Di sini untuk memorinya itu bisa kita cek untuk serinya. Jadi untuk yang Dell versi 14 seri 3000 ini, 3000 series, itu untuk RAM-nya yang digunakan yaitu untuk DDR3 yang versi L atau low. Kita lanjut pembersihannya untuk area memorinya ya. Kita di sini mulai menyemprotkan untuk pembersihan area debu-debu di kisaran untuk perangkat memori dan hard disk di sini. Dan juga ini untuk covernya juga kita dari sela-selanya kita bersihkan untuk debu-debunya, karena ditakutkan debu ini bisa masuk ke pendinginan atau fan prosesor. Di sini kita lanjut untuk membuka memorinya dan juga membersihkannya. Kita kalau ada penghapus kita bisa bersihkan memorinya. Di sini untuk kita cek memorinya itu untuk seri PC3L ataupun DDR3L di sini. Jadi setelah itu kita lanjut ke proses pembongkaran. Kita melepas dulu dari sumber arusnya yaitu baterainya. Kita jangan sampai membuka perangkatnya sedangkan baterai masih ada arusnya. Kita lepas untuk mur-murnya semua yang melekat. Lanjut kita buka untuk mur dari yang mengunci harddisknya di sini. Yang pertama kita amankan untuk melepas harddisknya, tapi di sini ada soketan ya, hati-hati untuk melepasnya di area harddisk tersebut. Jadi harddisk ini menggunakan fleksibel. Di ini kita bisa lanjut untuk bukanya. Di sini kita sebelumnya kita melepas dari soket terlebih dahulu yang melekat. Di ini kita buka pengunci fleksibelnya untuk bisa melepas harddisknya. Oke, kalau sudah terlepas kita pelan-pelan untuk menarik dari fleksibelnya. Dan ini masih ada satu yang terlepas. Setelah selesai semua kita bisa angkat harddisknya. Sini untuk seri harddisknya itu HD 500 ya. Kemudian kita lanjut untuk pembukaan dari murmurnya semua di area belakang. Jadi di sini kalau saran saya ini bisa dibedakan per bautnya. Kalau di sini kan kita sudah hafal, jadi untuk nomor seri bautnya jadi tidak diperlukan, tapi untuk pemula bisa dibedakan. Selanjutnya kita buka untuk area depan. Di sini yang perlu kita buka pertama kali yaitu keyboard yang perlu. Jadi kita menggunakan obeng min untuk melepas pengait atau pengunci dari keyboard. Di situ ada 4 atau 6 pengunci.
Jadi kita tahan dulu, kemudian kita buka kuncinya, kita angkat pelan-pelan dari keyboardnya. Kalau ada alat pengunci atau untuk pengungkit, biasanya itu ada di toolkit dari laptop, itu bisa gunakan. Tapi di sini saya sudah gunakan untuk manual saja dengan tangan dan pengunci dengan menggunakan obeng min yang kecil, paling kecil yang kita gunakan. Jadi setelah terlepas semua, nah ini sudah terlepas semua, tinggal kita majukan ke depan. Hati-hati untuk melepas karena di situ ada fleksibel yang perlu kita hati-hati. Kita buka terlebih dahulu fleksibelnya. Dan di sini kita bisa melepas untuk bautnya juga atau murnya ini, ada sekitar 4 atau 5. Jadi ini pertama kita buka dulu, kita pisahkan untuk mur-murnya yang area depan itu, supaya nanti ketika pengembalian itu tidak lupa. Ini kita lepas terlebih dahulu, ini murnya. Setelah sudah terlepas semua, kita selanjutnya lepas dari fleksibel. Ini fleksibel mouse ya yang kita lepas, dan ini ada fleksibel juga di atas. Ini fleksibelnya tombol power kayaknya ini yang kita harus lepas lebih dahulu. Selanjutnya di sini kita lanjut untuk membuka casing. Nah, di sini kita menggunakan kalau saya menggunakan kartu berbahan plastik. Jadi kita cari terlebih dahulu ini anunya apa, untuk ini bukaannya dari atas ataupun di bawah. Kita cek selah dari laptopnya untuk bukaan pertama di bagian mana. Biasanya itu ada bisa melalui sebelah kiri ataupun sebelah kanan ataupun melalui depan terlebih dahulu untuk proses pembukaannya. Kalau salah pembukaan itu biasanya pengaitannya itu bisa rusak atau merotol istilahnya itu. Jadi ini kita gunakan kartu ya, kartu misalnya ATM ataupun apa yang berbahan plastik sehingga tidak merusak dari casing tersebut. Kita coba cari setelah opening pembukanya. Setelah ini ketemu, kita lanjut untuk menyisipkan dari kartu tersebut untuk membuka pengait dari laptopnya. Coba kita melalui sisi kanan ini laptop, kita coba masukkan kartunya. Sayang kita untuk area depan kita coba buka untuk mengambil selahnya. Setelah sudah dapat ini kita coba jungkit dan kita lepas semuanya, dan kita tahan untuk fleksibelnya semua. Dan ini sudah covernya sudah terbuka. Coba kita tahan terlebih dahulu dan kita coba cleaning debu yang di area bot semuanya, kita cleaning semuanya. Kemudian kita tahan layarnya agar tidak jatuh dan kita coba kita lepaskan fleksibel dari USB. Di sini memang untuk yang seri 3000 ini ada dua macam yang menggunakan CD dan tidak menggunakan. Di sini yang untuk seri ini yang tidak menggunakan. Jadi kita lepas untuk baut-bautnya dan kita kita lupa juga ini sini nanti kita lepas terlebih dahulu ada alatnya WiFi yang
harus kita lepas di area belakang cover. Itu yang mengunci, yang mengakibatkan ini tidak bisa diangkat. Jadi kita akan buka terlebih dahulu di area belakang casingnya. Selanjutnya kita angkat dari mainboardnya atau motherboardnya di sini. Ini sudah bisa terbuka. Kita tidak perlu untuk melepas dari fleksibel LCD, tapi kita cukup perlu hati-hati dalam mengangkat. Di sini kita coba cleaning dari boardnya, semuanya kita lepas terlebih dahulu. Itu untuk fan prosesor. Jadi fan prosesor dan pendingin. Jadi kita di sini kan menapak pada LCD-nya. Jadi kita jangan sampai menekan sehingga mengakibatkan bisa fatal, LCD bisa pecah. Jadi kita lepas terlebih dahulu ini ya untuk pendingin dari prosesornya. Kita coba cek pasta dari prosesornya apakah kering apa tidak. Kalau kering kita perlu menambah. Jadi di sini kita bisa cek. Jadi pasta prosesornya memang sudah kering ya. Ini mengakibatkan bisa temperatur dari prosesornya bisa tidak tersalurkan ke pendinginan. Jadi di sini kita bersihkan untuk fan-nya. Biasanya fan ini tempatnya sangat kotor. Itu yang perlu kita bersihkan ya. Coba kita semprot di sini debu-debu yang menempel pada sela-sela atau kisi-kisi prosesornya. Selanjutnya itu kita bersihkan dari sisa pasta yang sebelumnya untuk kita cleaning. Di sini kita menggunakan sisa kartu dari pembayaran. Selanjutnya kita di prosesornya kita cleaning juga. Kemudian cukup hati-hati aja, cuma yang penting hilang. Kemudian kita semprot dari sisa-sisa kotoran yang menempel di pada komponen. Kemudian kita rapikan kembali atau kita bersihkan kembali sisa-sisa pasta di prosesornya yang sudah kering. Ini bisa menghambat antara prosesor ke pendingin di sini. Kuningan pendinginnya itu bisa terhambat karena faktor pasta yang kering. Jadi di sini kita lakukan pembersihan. Biasanya untuk pasta ini pembersihannya itu minimal lah 3 tahun sekali kita cleaning untuk laptopnya sehingga laptop kita performanya kembali sempurna. Jadi di sini kita gunakan tisu ya untuk pembersihan kembali dari sisa-sisa pasta prosesor, baik di prosesornya maupun di pendingin prosesornya. Setelah itu kita pasangkan. Ini ada pasta prosesornya, kita beli itu macam-macam sih dari harganya. Untuk yang terbaik itu biasa sampai ada yang 75.000, ada yang 100.000 pun ada. Ada yang paling murah 15.000 itu ada. Jadi kita pasangkan, tidak perlu banyak tapi yang penting rata dan tidak terlalu tebal di sini. Jadi kita pasangkan 2 titik di prosesornya dan di pendinginnya. Kita tempelkan. Kita pastikan prosesornya ini rata dan tipisnya sesuai. Kemudian kita tempatkan di sini, kita paskan ya untuk prosesornya. Dan kita pastikan untuk cara pengaitannya kita menggunakan silang sehingga untuk penampang dari pendingin itu rata. Jadi setelah itu kita pastikan untuk semua sisinya itu rapat dan nempel sempurna ke prosesornya. Oke, sudah. Kita pastikan juga di pengait belakangnya juga
Kemudian kita pasangkan. Di sini kita pastikan untuk dibersihkan kembali. Takutkan ada sisa-sisa kotoran yang menempel pada komponen yang mengakibatkan ini terjadi error. Dan kita pastikan untuk fan konektor fan prosesor itu terpasang sempurna. Kalau tidak, itu bisa berbahaya pada prosesornya yang mengakibatkan overheat ya. Jadi kita pastikan terpasang sempurna dulu, kita pasangkan ya. Setelah itu kita kembalikan pada posisi semula, mulai dari pemasangan fleksibel USB, kemudian dari speaker juga kita pasang fleksibelnya, dan kita pasang dari mur penguncinya supaya tidak gerak dari komponen prosesornya. Kita pastikan untuk sempurna pemasangannya, karena kita pasangkan konektor dari layar. Sudah kita pastikan semua, kemudian kita cleaning di board yang tadi supaya kotoran yang menempel bisa keluar sempurna, baik di sela-sela layar. Kemudian kita pasang penutupnya. Kita pastikan kita rapatkan kembali dan kita pasangkan konektor-konektor di belakang atau di bawah mainboardnya. Kita pastikan kembali dari fleksibel ini tidak terjepit ataupun ini, sehingga kita saat merapatkan layarnya ini bisa sempurna. Dan ini kita percepat untuk pemasangan murnya. Mur dari casing depan lebih dahulu kita pasangkan. Setelah kita pastikan semua mur sudah terpasang, dan selanjutnya kita pasang untuk fleksibel mouse yang pertama kali dan fleksibel tombol power yang kita harus pasangkan. Jadi ini sudah, selanjutnya kita pasang juga untuk mur area belakang ya. Di sini kita pastikan untuk terpasang semua dari mur-murnya. Jadi di sini kita pasangkan, kita percepat untuk pemasangannya. Kita pastikan seluruh mur-murnya sudah terpasang semurnya. Dan untuk yang seandainya jangan terlalu keras karena ini rawan untuk lepas murnya, baut yang di dalamnya ini banyak yang terlepas terkadang. Jadi kita pastikan untuk seret tapi tidak sampai menekan terlalu keras, sehingga bisa mengakibatkan rompalnya pengait di bawah. Setelah itu kita pasangkan di sini harddisknya. Kita pasangkan semuanya untuk mur-murnya semua supaya, dan ini untuk harddisk kita pastikan untuk bisa sempurna untuk pengaitannya ini, karena ini jangan sampai goyang, bisa berakibat fatal pada sistemnya ketika kita membawa jalan atau membawa di tas jinjing. Setelah itu kita pasang memorinya. Sebelum memori, kita pasangkan ini untuk alat wifi nya dari penerima wifi dan bluetooth. Ini kita pasangkan bautnya juga. Dan selanjutnya setelah pasang wifi, kita pasang untuk memorinya. Kita pastikan untuk memorinya sesuai pada pinnya. Setelah terpasang kita kunci dan kita tutup untuk cover belakangnya.
Jadi setelah selesai kita pasang murnya ini, coba kita masukkan untuk baterainya di penampangnya. Oke, setelah itu kita mencoba dari keyboardnya. Aslinya kalau bagi pemula ataupun belum biasa, lebih baik pemasangan keyboard terlebih dahulu sebelum dari tombol power. Terutama ada yang tombol powernya ada di keyboard, itu yang dipastikan kita harus baterai itu terakhir, karena berhubung ini tombol power terpisah dari keyboardnya, jadi ini aman. Selanjutnya kita coba uji coba di sini. Kita coba apakah hidup untuk laptopnya, dan hidup, tapi di sini muncul peringatan bahwa harddisk tidak terdeteksi. Maka kita coba matikan terlebih dahulu dari laptopnya, dan kita coba cek kembali dari penampang harddisknya di sini. Dan kita buka untuk casing penutup harddisknya, dan ternyata kita kelupaan di sini memasang dari fleksibel harddisk. Setelah kita pasang, kemudian belum kita tutup, kita pastikan kembali untuk kita hidupkan. Coba cek, kita hidupkan di sini, apakah dia langsung kedeteksi ke harddisk dan dinyatakan oke, clear, ini sudah selesai. Nih, jadi proses untuk aktivasi dari ataupun verifikasi sih. Jadi Adele mendeteksi dari perangkat BIOS-nya sudah terdeteksi semua, ditandai dengan ini adanya lingkaran yang menandakan loading. Kita tunggu sebentar aja, dan untuk Windows-nya sudah masuk. Di sini kita lepas keyboardnya terlebih dahulu di sini untuk melihat apakah ada temperatur yang naik ke atas yang mengakibatkan itu bisa terjadi overheat dan keyboard bisa mati. Jadi keyboard mati ini biasanya terjadi karena kotornya fan prosesor atau suhu panas yang sudah naik ke atas, sehingga mengakibatkan keyboard ini mengalami error. Jadi itu saja mungkin tutorial kali ini, dan insya Allah mungkin tutorial berikutnya itu laptop ini akan kita upgrade, mulai dari upgrade RAM-nya dan pergantian dari SSD, karena laptop ini sudah kecepatannya berkurang untuk operator sekolah. Jadi itu saja mungkin tutorial kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk channel Ruang Tutorial.